Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah dengan NIM 35121049 dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Good Corporate Governance. Apa itu Good Corporate Governance? Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para penegak kepentingan lainnya. Mengapa GCG itu penting? Yang pertama, menjamin keputusan strategis dapat dilakukan dengan benar dan efektif, mencegah terjadinya benturan kepentingan, menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders. 5 prinsip dasar GCG. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan, accountability atau akuntabilitas, independensi atau independen, fairness atau kewajaran, dan stakeholders yaitu pihak yang berkepentingan. Transparan yang pertama dapat mengungkapkan atau memberikan informasi tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat yang mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Yang kedua, kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut hal-hal strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Yang pertama, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjadi good corporate citizen yang peduli pada lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Independen. Dalam mengambil keputusan, perusahaan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari siapapun serta bebas dari konflik of interest. Selanjutnya yaitu kewajaran. Perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Implementasi GCG. Yang pertama yaitu kepemilikan manajerial adalah situasi di mana terjadinya peran antara manajer dan pemilik saham. Yang kedua yaitu kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan atas perusahaan oleh institusi tertentu. Yang ketiga, komposisi dewan komisaris, yaitu anggota dewan komisaris yang berasal dari luar atau perusahaan publik yang memenuhi syarat sebagai komisaris independen. Selanjutnya, komposisi dewan direksi, yaitu salah satu indikator vital GCG yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran GCG. Yang pertama, kasus GCG terhadap Bank Panin Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Jabar Banten Tbk, dan Bank Mestika Dharma. Bank Indonesia memberikan sanksi kepada 4 bank. Keempat bank tersebut adalah PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk, dan PT Bank Mestika Dharma. Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, sanksi berupa pembatasan diberikan lantaran keempat bank tersebut tak menerapkan good corporate governance. Pemberian sanksi berupa pembatasan tersebut diterapkan berbeda antara satu bank dengan bank yang lain. Permasalahan yang terjadi di 4 bank tersebut masuk kategori sebagai resiko operasional. Bahkan dari keempat bank tersebut terdapat permasalahan yang bergulir kerana hukum. Meskipun demikian, kinerja keempat bank tersebut masih tergolong bagus dan tidak termasuk contoh kasus sengketa perdata internasional. Contoh kedua yaitu kasus GCG oleh operator telekomunikasi. Dalam SMS, promosi atau juga pesan mengenai penawaran produk NSP, hingga fitur lainnya dari penyedia operator telekomunikasi, hal yang paling sering terjadi adalah tiba-tiba pulsa Anda berkurang, padahal Anda tidak mendaftar untuk layanan tersebut. Bahkan hal ini berlangsung secara terus-menerus dan membuat Anda rugi tentunya. Contoh di atas merupakan bentuk pelanggaran GCG yang kerap dan bahkan hingga kini masih dilakukan oleh hampir semua penyediaan layanan telekomunikasi di Indonesia.
Contoh lainnya yaitu kasus GCG oleh PT Katarina Utama, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi dan tercatat di BI sejak 14 Juli 2009. Rina menggelar penawaran saham perdana kepada publik dengan melepas 210 juta saham atau 25,93% dari total saham dengan harga penawaran 160 per lembar saham. Dari hasil IPO diperoleh dana segar sebesar 33,66 miliar, rencananya 54,5% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan 36,4% dana IPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek. Kemudian pada Agustus tahun 2010, salah satu dari pihak pemegang saham PT Katarina melaporkan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran GCG, di mana yang harusnya digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini, manajemen perseroan belum melakukan realisasi sebagaimana mestinya. Dari hasil IPO sebesar 33,66 miliar yang direalisasikan oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya sebesar 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyalahgunaan dana publik sebesar 29,4 miliar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Katarina juga telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif, juga memperbesar nilai aset perseroan. Bahkan perusahaan listrik negara telah memutuskan aliran listrik ke kantor cabang Rina di Medan, Sumatera Utara, karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Untuk itu, akhirnya cabang di Medan ditutup secara sepihak tanpa menyelesaikan hak-hak karyawannya, hingga termasuk pada contoh pelanggaran demokrasi. Kasus lainnya yaitu kasus GCG oleh PT Freeport Indonesia tahun 2017. Permasalahan yang terjadi dimulai dari adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional atau UMR. Meski dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh daripada apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji atau upah yang diberikan, pekerja di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut sangat tidak merata antara pekerja lokal asli Papua dengan pekerja asing. Dan ironisnya, para pekerja lokal umumnya diberikan di level paling bawah, lain halnya dengan pekerjaan asing. Selain hal di atas, masih terdapat bentuk pelanggaran lainnya yang tidak sesuai dengan laporan dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh BPK. Perhitungan kerugian atas dampak lingkungan dari pengoperasian tambang Freeport oleh tim pengawas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan selama ini tak akurat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan selama tak akurat, sehingga tim BPK mengkaji ulang laporan tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan seperti adanya kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport, kerugian negara yang sebenarnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.